Shalom, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada 1 Petrus pasal 1 ayat 17-25. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, rine kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Tema hari ini adalah hidup dalam kasih persaudaraan yang sejati. Tuo, lan kasih pakabo, rosan, tongan. Latar belakang perikop pembacaan kita saat ini menegaskan tentang bagaimana orang percaya menghidupi iman dalam berbagai penganiayaan dan penderitaan. Rasul Petrus menyoroti mengenai identitas orang-orang percaya yang telah disampaikannya dalam ayat 1-2. Identitas itu terutama terkait dengan bagaimana para pengikut Kristus ini menghidupi imannya sebagai orang yang telah diselamatkan oleh darah Kristus. Orang percaya mesti hidup dalam ketaatan dan tidak menuruti hawa nafsu. Ayat 14. Hidup mereka menggambarkan kekudusan Allah yang telah memanggil mereka. Ayat 15. Menjalani hidup dalam rasa hormat dan takut kepada Sang Hakim Agung yang akan menuntut setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 17. Serta hidup mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ayat ke-22. Dari ayat 22, kita belajar beberapa hal, yaitu pertama, kasih yang tulus. Kasih yang dimaksud di sini bukanlah kasih yang dangkal atau sekadar berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi kasih yang tulus dan datang dari hati yang murni. Kasih ini tercermin dalam sikap peduli dan perhatian yang mendalam terhadap sesama tanpa mengharapkan imbalan. Kedua, mengasihi dengan sepenuh hati, mengasihi dengan komitmen dan ketulusan tanpa syarat. Ini berarti kita harus mengasihi dengan kesediaan untuk memberi, berkorban, dan menjaga hubungan. Ketiga, mengasihi sesama sebagai bagian dari ketaatan kepada kebenaran. Ayat 22 menghubungkan kasih kepada sesama dengan ketaatan pada kebenaran Tuhan. Ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, kasih kita terhadap sesama menjadi manifestasi dari iman kita yang sejati. Kasih itu tumbuh dari hati yang telah disucikan oleh kebenaran Tuhan. Keempat, persaudaraan dalam Kristus. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih persaudaraan yang nyata dan mendalam sebagai bagian dari komunitas iman yang saling mendukung dan menguatkan. Kiranya perenungan atas surat 1 Petrus pasal 1 ayat 17-22 semakin mengukuhkan kita untuk menghidupi iman Kristen, khususnya kita semakin mengamalkan kasih persaudaraan yang sejati berdasarkan kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.